Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita lihat dalam status quo kita dalam perdebatan kali ini, yang dimana fokus dalam penerimaan mahasiswa baru terpaku terhadap 3 tes, yaitu SNPTN, SBMPTN maupun tes mandiri. Di mana 3 tes tersebut terpaku terhadap tes akademik, yang dimana menimbulkan suatu masalah di kalangan mahasiswa dengan adanya suatu fenomena salah jurusan. Melansir dari dalam data statistik, 87% dari mahasiswa merasa mereka salah jurusan. Hal tersebut terdorong dengan adanya suatu tren di kalangan masyarakat terhadap suatu pengglorifikasian terhadap suatu jurusan terhadap masyarakat itu sendiri. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan bakat dan minat mereka dalam menjalankan suatu studi mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk melanjutkan suatu studi mereka seperti melakukan koas atau hal lainnya, sehingga kedepannya mereka tidak mampu untuk memberikan suatu kontribusi yang baik terhadap pembangunan nasional seperti SDGs, RPJP maupun RPJM. Dan yang ingin kami maksud dalam perdebatan kali ini, kami ingin adanya suatu penerimaan mahasiswa baru melalui tes talenta, yang dimana tes talenta tersebut didasarkan oleh tes psikologi seperti tes bakat maupun tes minat. Namun dalam status quo kita dalam perdebatan kali ini, tes tersebut telah ada namun belum dimaksimalkan lebih baik oleh pemerintah itu sendiri. Karena pemerintah hanya tidak memberikan suatu kewajiban, namun pemerintah hanya memberikan suatu pilihan atau keinginan terhadap siswa yang ingin menjalankan tes bakat itu sendiri. Dan bakat yang ingin kami maksud dalam perdebatan kali ini ialah suatu kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo waktu yang relatif pendek dibandingkan orang lain dengan hasil yang lebih baik. Dan tes minat bakat yang ingin kami karakteristikkan dalam perdebatan kali ini ialah tes berupa tes BTI, ya, atau yang hasil akhirnya akan berbentuk suatu diagram perankingan, sehingga suatu individu akan menemukan suatu peluang terbesar mereka dalam kesuksesan mereka dalam pemilihan jurusan, sehingga mereka mampu memilih jurusan yang ingin mereka capai dalam perankingan tersebut, sehingga tidak akan ada lagi limitasi terhadap hak pilih bagi mereka itu sendiri. Dan dalam perdebatan kali ini kami tidak akan memberikan suatu limitasi terhadap universitas negeri maupun universitas swasta itu sendiri. Dan tujuan yang ingin kami capai dalam perdebatan kali ini ialah yang pertama, adanya suatu pengoptimalan dari kemampuan setiap mahasiswa untuk kedepannya, dan yang kedua, untuk meminimalisir adanya salah jurusan yang ada pada status quo kita dalam perdebatan kali ini, dan yang ketiga, untuk memaksimalkan pembangunan nasional dari kontribusi mahasiswa tersebut secara maksimal. Dan mekanisme yang ingin kami capai dari tim afirmasi, yaitu yang pertama, kami akan memberikan sosialisasi kepada siswa maupun mahasiswa baru bagaimana adanya suatu regulasi baru untuk penerimaan mahasiswa di tingkat universitas itu sendiri melalui tes bakat yang kami glorifikasi dari awal. Dan yang kedua, kami akan adanya suatu pengoptimalan terhadap tes minat dan tes bakat yang didasari oleh tes psikologi yang nanti kedepannya akan mampu dikontribusi oleh psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, untuk saat ini, untuk tes SNPTN, SBMPTN atau tes mandiri akan kami hapuskan dan kami maksimalkan terhadap tes bakat itu sendiri, sehingga skenario yang terbaik yang ada di sisi kami mampu mengalokasikan mahasiswa baru maupun siswa-siswa baru tersebut terhadap semua jurusan, sehingga nanti akan adanya suatu pemberian insentif jurusan yang merata terhadap suatu jurusan, dan tidak akan ada lagi pengglorifikasian terhadap suatu jurusan. Karena kami dari tim afirmasi percaya bahwa setiap jurusan mampu memiliki suatu kontribusi yang baik terhadap pembangunan nasional itu sendiri. Dan tes ini akan kami lakukan ketika suatu siswa telah menyelesaikan tingkat pendidikan mereka di SMA maupun sekolah menengah ke atas, dan masuk ke dalam poin argumentasi kami. Dalam perdebatan kali ini kami akan membawakan 3 poin argumentasi. Yang pertama, kenapa permasalahan dalam perdebatan ini sangat signifikan, dan yang kedua, kenapa proposal kami dapat menyelesaikan masalah dalam perdebatan kali ini, dan yang ketiga, kenapa tidak ada solusi lain, adapun suatu solusi lain yang namun tidak efektif dari proposal yang kami ajukan dalam perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, siswa-siswa pada saat sekarang ini hanya berorientasi terhadap nilai atau sertifikat orientasi, yang dimana mereka terfokus terhadap nilai untuk melanjutkan pendidikan lanjut di tingkat universitas, yang dimana mereka akan melakukan segala hal cara untuk mendapatkan nilai terbaik di sisi mereka dengan adanya suatu kecurangan seperti menyontek, sehingga esensi dari nilai tersebut
tidak murni lagi Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kenapa proposal yang kami ajukan dalam perdebatan kali ini dapat efektif dan mampu mencapai stance dari kedua tim dalam perdebatan kali ini, karena yang pertama, kami mampu memberikan suatu motivasi sukses yang lebih besar dibandingkan tim oposisi, yang dimana hal tersebut akan mendorong seseorang atau mahasiswa itu untuk maju ke depannya. Karena melihat bahwa tim oposisi hanya terfokus terhadap nilai akademis dan adanya faktor dorongan dari masyarakat itu sendiri, sehingga hal tersebut tidak akan baik di sisi mereka melihat bahwa sebenarnya akan adanya suatu pembatasan terhadap perkembangan karakter mereka ke depannya. Sehingga skenario yang terburuk yang terjadi di tim oposisi yang ada dua hal. Yang pertama, mereka tidak mampu menyelesaikan studi mereka karena yang pertama, mereka tidak mampu untuk beradaptasi terhadap minat yang tidak mereka bakat yang tidak mereka miliki tersebut. Dan yang kedua, mereka seperti dokter yang tidak mampu untuk koas maupun suatu anak teknik yang tidak mampu bisa berhitung. Dan yang kedua, misal pun mereka menyelesaikan pendidikan mereka, tidak ada satu jaminan bagaimana mereka ke depannya dapat melanjutkan suatu karir sesuai dengan pendidikan mereka, sehingga pendidikan yang mereka tempuh selama 4 tahun akan terbuang sia-sia. Dan kami dari tim afirmasi percaya dengan adanya trade off, yaitu tim kontra akan mengatakan adanya suatu limitasi hak terhadap individu. Namun hal tersebut tidak akan terjadi di sisi kami, melihat sebenarnya kami sebagai kedudukan pemerintah, sebagai institusi moral berhak untuk menentukan suatu pendidikan yang baik dalam suatu negara. Sehingga dan melihat dari status quo yang kami berikan, mahasiswa tersebut atau mahasiswa baru tersebut mampu memilih jurusan yang sesuai dengan bakat mereka tanpa adanya pembatasan hal tersebut. Dan subsidi yang dijalankan oleh pemerintah pada saat sekarang ini seperti bidik misi, KIP, kartu KIP maupun beasiswa mampu untuk dimaksimalkan dalam penerapannya. Sehingga kami dari tim afirmasi yakin bahwa kami mampu memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih.